Ada yang indra belum ya? Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke sistem sensorik ya. Ini kemarin kita sudah sampai ke endokrin kemarin ya. Sekarang untuk sensorik ini merupakan satu sistem di mana kita nanti akan bisa merasakan dunia ya. Ingat, sensorik ini merupakan satu sistem dalam tubuh kita yang dengannya kita bisa melihat, mendengar, merasakan, ya, semua ada di sensorik. Ya. Nah, dia bisa bertindak sebagai warning, ya, warning system. Apa itu? Sistem peringatan. Jadi kalau ada sesuatu yang berbahaya bagi tubuh kita langsung menghindar. Ya. Sistem ini juga sangat luar biasa ya. Bahkan dalam kondisi yang kita sendiri kadang-kadang mungkin tidak aware, tapi dia bisa membantu kita untuk bersiap-siap. Contohnya sederhana misalnya, kalau misalnya hidung kita atau telinga kita kemasukan sesuatu yang kecil-kecil, binatang dan lain sebagainya, itu dia cepat sekali bereaksi, ya, langsung terasa, langsung kita memberikan refleks untuk menghindar. Ya. Nah, cuma memang yang kita lihat nanti, contohnya nanti di mata, kita kemasukan debu saja, mata sudah langsung berkedip cepat, mengeluarkan air mata dan sebagainya. Itu sebenarnya merupakan satu bagian daripada warning system. Ya. Nah, kemudian nyeri, ini indikasi untuk rangsangan yang membahayakan. Nanti kita akan lihat di belakang. Ya. Jadi nyeri ini adalah sebuah rangsangan yang bisa membuat kita menghindari sumbernya dan juga menghindari akibat yang lebih parah. Nanti kita akan dapatkan di belakang. Nah, kemudian juga ini membuat kita di sini mengetahui apa yang terjadi dalam tubuh. Ya, contohnya misalnya kalau perut terisi dengan makanan, ya, maka lambung langsung diperintah untuk mencerna, dia langsung memproduksi asam lambung, ya, dengan jumlah yang mencukupi. Nah, ini adalah beberapa reseptor. Ya,
Jadi untuk sensori ini banyak sekali jenis reseptornya, tergantung kepada jenis daripada rangsangan. Contohnya pertama adalah kemoreseptor. Kemo ini apa? Kimia, chemical, ya. Jadi setiap terjadi perubahan konsentrasi kimia, maka dia akan bereaksi atau memberikan impuls atau rangsangan kepada otak, ya. Nociceptor, ya. Nocios ini adalah sesuatu yang kacau, yang rusak, ya. Nah, dia kalau ada kerusakan pada jaringan, dia juga bisa memberikan impuls, ya. Jadi kalau kita luka, ya, atau ada jaringan yang mengalami nekrosis, ya, maka dia akan menimbulkan rangsangan, misalnya berupa rasa sakit. Nah, kemudian termoreseptor. Termonya apa? Suhu, ya. Nah, jadi kalau terjadi perubahan suhu, maka dia akan memberikan impuls kepada otak. Kemudian mekanoreseptor, ya, mekanik, gerakan, ya. Atau di sini dikatakan juga tekanan, ya. Jadi kalau ada perubahan gerakan atau perubahan tekanan, maka reseptor ini akan memberikan atau menghasilkan impuls masuk. Kemudian fotoreseptor. Fotonya apa? Foto ini cahaya. Jadi ini adalah beberapa reseptor yang ada di dalam tubuh kita, ya, dengan berbagai macam sumber rangsangannya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sensasi ini dihasilkan, ya. Kan kalau kita merasakan sesuatu itu harus ada unsur-unsur yang membentuknya, ya. Nah, pertama kita lihat harus ada rangsangan, ada reseptor yang menerimanya, ada saraf yang nanti akan menghantarkan rangsangan tersebut, kemudian ada daerah di otak yang akan menginterpretasikan apa yang kita rasakan. Nah, sekarang kita lihat contoh gambarnya. Kalau kita lihat cahaya, ya, ini adalah rangsangannya nih, stimulus, ya. Nah, jadi dia nanti cahaya ini akan berupa foton yang akan masuk ke dalam mata. Ketika dia masuk dalam mata, dia sampai di bagian belakang mata ini, retina. Nah, retina itu disebut sebagai reseptor, ya. Nah, kemudian nanti dari retina dia akan menghasilkan impuls saraf. Nah, sarafnya ini disebut ini, ada nerve, sensory nerve, ya, atau nervous sensory atau saraf sensorik. Yaitu apa ini? Nervous. Ininya yang menghantarkan, namanya, saya ingat kemarin di saraf, saraf yang menghantarkan rangsangan dari mata ke otak. Apa nama sarafnya? Bukan, itu kalau itu kan ininya. Ini nervus 2. Apa nama nervus 2? Saya ingat nggak? 1 olfaktorius, 2 sudah lupa. 2 optikus, 3 oculomotorius, 4 trochlearis, 5 trigeminus, sudah lupa ya. 6 abdusen, ya, 7 facialis, ya. Nah, ini loh, kalian ini nanti akan ujian praktikum, ya. Jadi di praktikum itu nanti kita terpaksa akan mengulang semua bahan yang ada kaitannya dengan gambar, ya. Jadi nanti kalau soalnya dari saya itu nanti saya akan tunjuk, misalnya kita mungkin akan belajar lebih rinci. Selama ini saya tidak mengajari ini nervus 2 yang mana, nervus 3 keluarnya dari mana. Mungkin nanti terpaksa kita ulang dengan pelajaran yang lebih rinci. Kenapa? Karena itu nanti akan dikasih gambar, ditunjuk, sebutkan ini nervus berapa. Apalagi nanti kalau soalnya nervus yang ditunjuk ini memiliki fungsi, gitu. Selama ini ujian seperti itu tidak pernah ada. Walaupun dulu saya pernah punya cita-cita untuk bikin soal-soal seperti itu, ya. Tapi karena memang medianya tidak ada. Nah, tapi kata Pak Nyoman, tahun ini kita mesti ada, ya. Seperti nanti kalian tuh harus hafal gitu, yang apa nih, tulang, ya, tulang dari kepala sampai ke kaki, otot dari kepala sampai ke kaki, ya. Kita pelan-pelan bisa ulang lagi. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan proyeksi? Oh, ini belum, ya.
Nah, ini adalah nervus opticus, ya, yang menghantarkan rangsangan dari retina menuju ke otak. Nah, jadi bagian daripada otak yang menerima rangsangan cahaya ini berada di lobus occipitalis, namanya area sensorik, ya. Kenapa disebut sebagai area sensorik, ya? Daerah di belakang di otak bagian belakang inilah yang menerjemahkan apa yang kita lihat. Jadi kalau kalian belajar otak manusia itu persis seperti alat elektronik yang kita miliki. Contohnya, kalau ada orang ngomong di HP, ya, ini pakai HP, kan suara masuk ke HP, dikirim pakai sinyal, pakai gelombang, ya. Misalnya dia dibawa ke ke BTS apa kemana gitu ya, nanti dipancarkan, ya kan, ke BTS tempat tujuan. Kemudian nanti dari situ juga dipancarkan lagi masuk ke dalam HP nomor yang kita tuju. Nanti dari gelombang itu, ya, setelah diterima oleh HP ini diterjemahkan kembali menjadi suara. Itu yang dilakukan oleh otak, ya. Jadi cahaya yang masuk ke dalam mata, ya, itu diterjemahkan menjadi impuls saraf. Impuls saraf itu sama dengan gelombang radio, gelombang TV, apapun bentuknya, itu dipancarkan. Nah, pemancarannya kalau dia itu pakai BTS, kalau di kita ini pakai nervus. Nah, nanti ketika sampai di nervus, ya, dia akan disalurkan ke ini area ini. Kalau di sini adalah area penglihatan, ya. Nah, area asosiasi penglihatan. Disinilah nanti sinyal-sinyal saraf itu, impuls saraf itu diterjemahkan menjadi apa yang kita lihat. Nah, makanya Parjaya itu bikin satu film, ya. Jadi filmnya itu bercerita tentang ini. Seorang manusia yang berada di atas mercusuar, tapi mercusuarnya tidak pakai kaca atasnya, tapi semuanya pakai tembok. Cuma orangnya ada di dalam nonton TV. Nah, itu persis kata beliau seperti otak kita. Jadi otak kita itu, dia kan berada dalam tengkorak. Itu kan nggak ada pintunya kan? Semuanya tertutup rapat oleh batu bata. Ya, ibaratnya kita dalam ruangan ini nih, semuanya ditutup pakai tembok, nggak ada cahaya masuk dan lain sebagainya, gelap. Nah, cuma di dalam ruangan ini kita nonton TV. Dari TV itulah kita bisa mengetahui dunia luar. Tergantung kamera itu mau kemana dia. Nah, ya kan? Tapi kita berada dalam ruangan ini. Kalau kameranya mau lihat situ, ya itu yang kita lihat. Nah, gitu. Tapi kita yang di dalam itu kan tidak melihat secara langsung, ya kan? Karena yang melihat itu di luar siapa? Kamera. Kamera disalurkan lewat kabel ke dalam ruangan, contohnya TV kabel. Nah, gitu. Ya, tergantung siapa yang nyorot di luar, tergantung apa yang disorot. Nah, makanya kata alamiah, ya, sebenarnya kehidupan kita ini, ya, kalau kalian pikirkan, itu adalah sesuatu yang sangat relatif. Kenapa relatif? Percaya nggak kalian bahwa apa yang kalian lihat di luar itu siaran langsung atau siaran tunda? Hah? Bagaimana kalian bisa memastikan, ya, bahwa apa yang terjadi di dunia luar itu, ya, adalah sesuatu yang terjadi sekarang atau itu siaran ulang? Hah? Live atau siaran tunda? Hah? Kalau kalian tidak punya informasi lain,
kalian akan menganggap bahwa apa yang kalian lihat adalah secara langsung. Tapi betapa banyak di TV itu yang siaran sudah, ya kan? Yang direkam dulu baru disiarkan. Nah, sebenarnya begitulah hakikat kehidupan ini, ya. Jadi apa yang kalian lihat itu bisa jadi bukan sebenarnya yang sedang terjadi, ya. Atau yang memang betul-betul merupakan realitas tergantung apa yang kalian lihat saja. Itulah sebabnya kalau orang nonton film, ya, makanya coba lihat yang film paling hebat itu saya bilang itu Mission Impossible, ya kan? Dia bisa melakukan sesuatu yang orang nggak mungkin terpikir gitu, dia nipu-nipunya gitu kan. Nah, kalau kalian melihat kehidupan ini sebagai kehidupan yang nyata, yang real, nah kalian juga perlu berhati-hati. Karena apa yang kita lihat ini cuma sebatas apa yang mampu kita untuk melihatnya. Masih banyak hal-hal yang tidak mampu kita lihat, tidak mampu kita dengar. Ya, ini membuat kalian bisa berpikir lagi tentang hakikat kehidupan di dunia. Nah, itulah sebabnya di sini kita belajar, ya. Coba lihat, bisa nggak kalian mempercayai mata? Kalau kalian memandang ini saja, rel kereta api, ujungnya apa? Menyatu kan? Tapi betul nggak rel kereta api itu menyatu? Itu gambar sederhana. Bagaimana sulitnya kalau dalam kehidupan ini kita hanya mengandalkan apa yang kita lihat. Jadi antara apa yang dilihat itu juga harus ada yang dianalisa, ya kan? Dipikirkan kembali. Nah, betapa mudah sekali yang namanya penglihatan itu tertipu. Nah, makanya nanti kalau mencari pasangan hidup itu jangan lihat yang cantik-cantik, jangan lihat yang ini, karena apa? Itu bisa dipoles. Ya, makanya yang dicari itu adalah yang memang hatinya baik. Ya. Nah, ini gambaran bagaimana pentingnya kita menyadari. Karena nanti gini, apa yang dilihat ini, yang diinterpretasikan oleh otak, itu tergantung apa yang dia terima. Nah, kita lihat, kalau ada masalah saja di salah satu di sini, di sumber misalnya, di rangsangannya, kalau tidak ada cahaya, bisa nggak kita melihat? Tidak. Itu kelemahan kita, ya. Kenapa kita tidak bisa melihat? Padahal matanya baik, sarafnya baik, otaknya juga baik. Makanya kalau tidak ada unsur-unsur ini, kita akan bermasalah. Yang kedua, kalau tidak ada cahaya, kemudian cahaya itu terhalang untuk masuk sampai ke retina. Misalnya karena apa? Paling depan dari matanya apa? Paling depan, nih paling depan. Apa namanya? Kornea. Kalau korneanya rusak, cahaya tidak bisa masuk. Kita tidak bisa melihat dengan jelas. Itu sudah masalah kedua. Nah, kemudian masuk lagi ke dalam. Apa di belakang lensa? Di belakang kornea namanya lensa. Kalau lensanya bermasalah, apa penyakitnya? Paling terkenal yang operasi tiap tahun tidak puas, katarak. Ya, cahaya tidak bisa masuk. Orangnya diistilahkan sebagai buta, padahal itu cuma terhalang cahayanya saja. Kemudian yang ketiga, yang sampai ke belakang. Ini apa nih paling belakang tadi? Retina. Kalau terjadi kerusakan pada retina itu banyak sekali. Misalnya makula, degenerasi makula, ya perubahan pada retina, dimana misalnya pada orang tua itu terjadi perubahan pada sel-sel di retina, atau misalnya terjadi pelepasan. Jadi retina itu kan menempel pada sklera, ya. Ketika dia lepas, maka dia tidak bisa menyalurkan impuls. Nah, berarti dia tidak bisa mengenerate aliran impuls saraf menuju ke nervus opticus, tidak bisa disalurkan. Atau misalnya terjadi kayak yang sering ini pada retinopati diabetes. Nah,
Jadi kerusakan retina akibat diabetes itu biasanya terjadi pecah pembuluh darah di retina. Nah, terjadi kerusakan pada retina. Jadi walaupun cahaya ada, dia bisa dipantulkan oleh kornea, oleh lensa ke retina, tapi retina ini tidak bisa menghasilkan impuls saraf, maka kita juga tidak bisa melihat. Apalagi kalau terjadi kerusakan pada nerve sarafnya. Cahaya ada, rangsangan ada, dia bisa diterima oleh reseptor, yaitu fotoreseptor yang ada di retina, tapi impuls saraf yang dihasilkan oleh fotoreseptor ini tidak bisa disalurkan ke otak. Kita juga tidak bisa melihat. Nah, kalau misalnya semuanya bagus, ada rangsangan, matanya juga bagus, sarafnya bagus, tapi otaknya bermasalah, maka yang terjadi adalah kita bisa melihat, ya, kalau yang terganggu itu adalah area asosiasi, maka kita tidak bisa menginterpretasikan apa yang dilihat. Itu pentingnya otak. Jadi otak itu nanti ada dua. Dia melihat, pertama itu nih area penglihatan. Nah, dia cuma begini aja. Ada benda yang bentuknya seperti ini. Nah, itu area penglihatan. Tapi kalau area asosiasi penglihatan, ini bendanya apa? Nah, itu asosiasi. Jadi nanti kalau kalian area asosiasinya terganggu, itu kita cuma bisa melihat, tapi kita tidak bisa tahu apa yang kita lihat. Jadi itu pernah ya. Jadi apa nih? Kenapa orang akhirnya tahu masalah-masalah seperti itu? Karena ada orang yang kecelakaan, kemudian otaknya terganggu di bagian tertentu. Terus waktu diselidiki, kok orangnya jadi begini. Nah, mulailah mereka meneliti. Kalau bagian ini terganggu, apa efeknya? Kalau bagian ini terganggu, apa efeknya? Jadi ada orang yang terganggu di area penglihatan itu, jadi dia cerita begini. Jadi kalau saya lihat sesuatu, ya, yang repotnya itu dia cerita begini. Saya bisa melihat sebuah benda, ya, bisa dilihat muka orang. Yang dia lihat itu di situ ada hidung, di situ ada mata, di situ ada pipi, di situ ada bibir, tapi dia tidak bisa menyatukan itu sebagai sebuah kesatuan yang memberikan arti. Hanya dia betul, dia hanya tahu itu sebuah wajah, tentang wajah itu wajah siapa. Terus itu tidak bisa ini, tidak bisa. Makanya anaknya cerita ya, bapak sejak kecelakaan itu dia tidak lagi mengenal siapa kami. Karena dia ceritanya kalau saya lihat sesuatu itu ya saya lihat cuma di situ ada ini, ada bentuk seperti ini, tapi dia tidak bisa menyimpulkan yang dia lihat itu apa, siapa, di mana, kapan, tidak bisa dia. Nah, itulah kehebatan area asosiasi, ya. Jadi nanti seperti misalnya area asosiasi pendengaran. Kalian bisa mendengar sesuatu, tapi kalian tidak tahu apa itu, ya. Nah, makanya itulah kehebatan daripada otak manusia, ya. Jadi kita punya area asosiasi penglihatan, punya area penglihatan, punya area pendengaran, punya area asosiasi pendengaran, ya. Kemudian kita punya area untuk mengetahui perabaan, area asosiasi perabaan. Karena bisa jadi orang memegang sesuatu, dia cuma bisa mendeskripsikan ini kasar, ini halus, tapi dia nggak tahu ini bulu kucing, ini apa-apa, nah, gitu, ya. Dan ingat ya, siapa yang pernah nonton film Matrix? Pernah semua nggak? Nah, di Matrix itu kan digambarkan dia itu cuma dicolong apa? Ada apanya di belakangnya? Di sini ya. Nah, di kayak semacam apa nih? Inilah kontak untuk jaringan ini, jaringan internet. Dimasukin di apa? Cerita itu dia dikonekkan itu dengan ini, dengan korda spinalisnya. Jadi kan nanti sistem persarafan itu bisa menyatu dengan dunia maya. Ya, ceritanya kayak gitu. Nah, digambarkan bahwa yang namanya stimulus itu
tidak harus real. Kalian pernah lihat kacamata virtual? Yang apa? Yang kalau dia datang ke tempat game, dia pakai kacamata itu. Jadi dia seolah-olah mendapat. Jadi itu cuma rangsangan yang dibuat oleh kacamata. Itu namanya apa? Dunia virtual, ya. Apalagi nanti kalau gamenya yang canggih itu kan dia ini ditempeli LED di badannya. Nah, LED itu gunanya jadi dia memberi ini. Kalau dia ditendang sama musuh gitu, dia merasa apa nih? Tergantung mana yang ditendang. Kalau yang apa nih kaki kena, gitu. Nah, rangsangan di ini dari LED itu malah ini menimbulkan rasa sensasi. Gitu. Gitu. Pokoknya ini sekali gitu apa? Nah, yang perinya apa? Itu juga lah yang ini, yang di apa? Yang dipakai oleh sebagian orang itu bikin yang porno-porno. Makanya mengerikan sekali sama dunia maya ini ya. Makanya apa-apa itu tergantung daripada bagaimana kita memanfaatkannya. Kalau dunia kedokteran akan dilakukan. Jadi dunia virtual itu, ya, dia pakai ini, dia pakai apa? Dia pakai kacamata itu ya. Nah kemudian kita bisa bikin ini, bisa bikin seolah-olah kita sedang melakukan operasi. Jadi nanti dokter itu pegang ini, pegang apa? Pegang alat itu, seolah-olah dia pegang alat, tapi dia cuma virtual aja, cuma dia gerakkan. Matanya begini, segala macam itu cuma virtual aja semua. Itu kehebatan dunia maya, ya. Nah itu menggambarkan kepada kita bahwa untuk menghasilkan rangsangan itu tidak harus real, ya. Rangsangan itu bisa diciptakan, ya. Itulah hebatnya ini, hebatnya otak. Itulah makanya kemarin ya, waktu saya cerita di otak itu, bagaimana laki-laki itu pun juga bisa bermimpi, bisa ejakulasi walaupun cuma mimpi. Nah, dia bisa basah walaupun cuma mimpi. Ya, ini gambaran bahwa rangsangan ini sangat luar biasa. Ya, dia bisa diciptakan. Nah, tergantung nanti otak yang melakukan satu interpretasi. Jadi semua unsur ini harus ada. Nah, dan hebatnya dia tidak harus real, ya. Makanya coba lihat waktu siapa namanya tokohnya Matrix itu? Dia ngobrol sama temannya, tahu nggak kamu? Ini yang kamu lihat ini, tempat duduk, sofa segala macam itu cuma virtual reality, ya, realitas virtual katanya. Yang ini cuma diciptakan berdasarkan dari program komputer, ya. Nah ini yang apa? Makanya banyak sekali kalau kalian lihat ini, kita dulu sebenarnya virtual reality itu sudah sejak dulu diimpikan orang. Kalian lihat film Star Trek? Ada ingat nggak film Star Trek? Setelah pernah nonton zaman kalian ya. Jadi Star Trek itu dia bisa minta kepada komputer sentral kalau dia berada di ruangan itu bisa dibikin virtual reality. Jadi seolah-olah misalnya dia sedang berada di kafe atau dia sedang berada di sebuah tempat yang ada petualangan. Gitu. Misalnya dia berada di sebuah negeri pada tahun 1400 berapa. Yang di situ skenario-nya dia bertemu dengan musuh dan lain sebagainya. Itu cuma virtual reality. Ya. Nah seperti itu, ini cuma menggambarkan ini saja, tergantung dari bagaimana rangsangan yang diterima, yang kemudian nanti bagaimana dia diinterpretasikan di otak, ya. Makanya game-game sekarang itu sangat luar biasa, ya.
Walaupun saya sendiri belum pernah nyoba. Nanti mungkin suatu waktu pengen juga tuh nyoba kayak apa sih ini. Nah, kita sekarang lihat proyeksi. Nah, tadi sudah kita lihat ya bahwa kita yang melihat itu, jadi sebenarnya yang melihat itu bukan yang melihat betul mata, tapi yang menginterpretasikan apa yang dilihat adalah otak. Nah, tapi kenapa kita merasa bahwa kita melihat itu dengan mata, ya kan? Kok bisa gitu kan? Mata ini cuma cahaya masuk, ya. Kemudian dia diterima oleh kornea, dipantulkan di lensa sampai ke retina, disalurkan lewat impuls saraf otak, baru diterjemahkan. Oh, itu jam. Nah, gitu. Tapi yang menerjemahkan ini otak. Kok bisa kita merasa kita melihat itu adalah mata? Itu namanya proyeksi, ya. Jadi proyeksi ini adalah sebuah kondisi di mana kita merasa bahwa apa yang kita rasakan itu adalah pada organ yang merasakannya. Jadi dikembalikan. Tapi saya ini memang masih ada satu teka-teki dalam dunia kedokteran ini yang sampai sekarang orang tidak bisa memecahkan. Apa hubungan antara fisik ini dengan roh yang kita miliki? Ya kan? Karena saya pikir itu bisa di banyak hal yang kita pertanyakan gitu ya. Kenapa sampai bisa diproyeksikan? Siapa yang melakukannya? Bagaimana caranya? Nah, itu mungkin nanti bisa dikaitkan dengan keberadaan daripada roh, ya. Karena kalau kita hanya mengandalkan semua itu pada fisik, sangat sulit untuk melakukan justifikasi, ya. Nah, cuma sampai sekarang itu tidak pernah bisa diteliti oleh manusia, ya. Nah, proyeksi itu jadi kita seolah melihat dengan mata, mendengar dengan telinga. Nah, cuma yang menarik ini nyeri pantong. Yang coba lihat sini. Kalau orang patah kakinya, ya, atau diamputasi, ya, dia bisa merasa masih punya. Itu namanya nyeri pantong. Nah, saya bilang, kok bisa? Kalau cuma sekedar Kalau cuma sekedar saraf, logikanya kan saraf itu tergantung ujungnya. Ujungnya di mana, ya di situ dia merasakan. Tapi kok bisa dia merasa seolah masih punya kaki? Sebenarnya saya lihat ini salah satunya fungsi dari roh. Tapi itu tidak bisa dijelaskan. Tapi orang menganggap bahwa ini adalah nyeri pantong. Secara logika susah juga menjelaskannya gitu, karena secara fisik, ya, secara fisik bagaimana tubuh itu bisa merasa dengan sesuatu yang tidak ada, ya, bagaimana itu bisa terjadi merasakan sesuatu yang tidak ada. Tapi kalau kita bisa kaitkan itu dengan roh, mungkin itu bisa terjawab walaupun tidak bisa diteliti, ya. Jadi memang banyak hal-hal dalam dunia kedokteran ini yang masih dalam tanda tanya, ya. Mereka bilang istilah pantong itu pun juga karena mungkin bingung juga kali menjelaskannya gimana fenomena ini bisa terjadi. Kalau kita cuma berpikir dari aspek fisik, nggak logis dong, ya. Orang bisa merasakan sesuatu yang dia tidak punya, ya kan? Kakinya kan udah dipotong, sebenarnya sumber perasaan itu kan tidak ada. Bagaimana dia bisa merasakannya? Ya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana banyak sekali hal-hal dalam dunia anatomi fisiologinya memang masih banyak butuh penelitian lebih lanjut. Nah, jelas seperti ini. Ya, coba lihat. Adanya proyeksi. Kalau kalian tangannya terpukul, ya, oleh palu, coba lihat. Kalau kita terpukul oleh palu, kan yang terpukul itu di sini. Dia nanti ada reseptor, namanya reseptor nyeri, ya, atau reseptor tekanan dan sebagainya. Nah, nanti reseptor ini akan menghantarkan impuls ke otak. Otak nanti baru menginterpretasikan ini sakit
Nah, gitu. Nanti baru dia bilang sama tangannya, nah, gitu, ya kan? Atau ini kita bisa masukkan nanti di refleks, ya. Cuma yang jadi pertanyaan, ya, ini kan yang merasa itu kan otak. Kok sakitnya bisa di sini? Nah, gitu, ya kan? Semua interpretasi rasa itu ada di otak. Kalau kalian tidak percaya, ya, lihat para penderita diabetes. Apa masalah pada orang diabetes? Tidak merasa. Makanya diabetes itu penyakit yang sebenarnya ini harus kita kita upayakan untuk ya janganlah kita sampai jadi kena gitu. Karena kenapa? Kalian bayangkan itu nanti kan terjadi mikroangiopati. Mikroangiopati itu ujung-ujung pembuluh darah di ujung kaki, ujung tangan itu nanti akan rusak atau dia tersumbat. Dia tidak akan bisa mengalirkan darah. Kalau darah tidak mengalir ke sana, maka dia akan baal. Awal itu biasanya kesemutan. Nah, makanya nanti kalian tuh raba tuh begini-gini nih. Masih merasa nggak? Ujung tangan, ujung kaki. Biasanya itu nanti di atas 40 tahun seperti kayak saya. Nah, kalau ini sudah mulai kesemutan, nah itu sudah mulai hati-hati. Karena kenapa? Kalau dia nanti ini sudah mulai kesemutan, itu nanti lama-lama dia tidak merasa. Kalau dia tidak merasa, repotnya apa? Kalau dia menginjak sesuatu atau dia luka, dia tidak akan merasa. Makanya ini juga terjadi makanya ini orang dengan penderita diabetes itu dilarang olahraga tidak pakai alaskan. Kenapa? Dia tidak merasa. Repotnya apa? Kalau luka, ingat ya. Kalian belum banyak patologi, saya lupa. Kalau luka itu kan nanti ada mekanisme peradangan. Di mekanisme peradangan itu nanti dia akan mengajak itu teman-temannya di pembuluh darah itu, ayo netrofil, ayo trombosit, ayo fibrinogen, kita sama-sama menutup luka. Nah, kalau di situ saja tidak ada pembuluh darah, apa yang terjadi? Luka itu tetap menganga. Nah, ketika di situ tidak ada zat yang bisa melawan bakteri, maka bakteri akan berkembang biak, maka terjadilah infeksi. Ya, kita sering pada penderita diabetes itu disebut sebagai gangren. Ya, nah kalau sudah kena gangren, nah itulah yang nanti kalau kalian masuk ke ruang penyakit dalam, mulai baru masuk di depan pintu saja kalian sudah bisa mencium baunya. Itu karena dia tidak terasa. Atau misalnya ini, orang dia cuma garuk-garuk gatal, misalnya di daerah apa? Di daerah sini nih, dekat mata kaki, ya. Itu biasanya nanti kalau sudah sangat hebat ininya penutupan pembuluh darahnya, itu dia garuk, luka, gerak itu besar ininya. Nanti bisa berlubang dalam kulit. Itu kan sakit ya. Nah makanya nanti kalau kita mengobati orang-orang seperti itu, bayangkan coba kalian harus membersihkan ininya, jaringan mati itu sampai ketemu darah. Ya, kan nanti kalau kalian ini, dulu kami di tingkat 4 itu di ruang penyakit dalam itu, maka ada lantai khusus gitu untuk laki-laki itu banyak ya. Jadi kita tuh di depan kaki, ya tiduran gitu ya, kakinya begini, nah di bawahnya kan luka. Kita bersihkan pakai pakai betadine, semacam ditarik-tarik ininya putih-putih. Ya. Bayangkan itu di kaki yang sangat bau. Tapi kan untungnya nanti kita di sini belajar, ya ada namanya adaptasi. Ya, adaptasi itu artinya kalau kalian mencium sebuah bau, kalian nanti akan terbiasa.
Jadi kalau bau itu tenang aja, adepin aja. Lama-lama baunya juga hilang, karena kita sudah terbiasa dengan baunya. Cuma nanti orang yang baru masuk, wah, langsung bau. Ya. Nah, itu kita membersihkan, itu bayangkan ya. Itu jaringannya kan jaringan nekrotik. Nekrotik itu jaringannya nanti kalau kalian lihat itu putih-putih. Nah, kami harus membersihkan itu, yang diambil dikit-dikit itu sampai berdarah. Kenapa harus sampai berdarah? Kalau darah itu tidak diperdarahi, tidak sampai berdarah, berarti dia adalah jaringan mati. Jadi harus sampai berdarah baru kita tutup. Jadi dari situ kita bisa mengharap daerah yang sudah berdarah itu mengalami apa? Pembentukan jaringan baru atau jaringan granulasi. Ya, nanti jaringan itu berwarna merah. Ya. Kalian bisa bayangkan. Nah, itulah sebabnya kalau orang diabetes atau yang ekstrim ini lepra atau kusta. Kusta itu juga tidak merasa. Ya. Makanya orang-orang seperti itu yang injek pun paku lah, injek bara api lah, nggak merasa. Namanya juga sarafnya sudah rusak. Ya, daerah paling ujung itu makanya. Kenapa? Kalau kita tidak bisa ininya, kalau ininya rusak nih, ya, maka impuls itu tidak bisa sampai. Jadi sehebat apapun ininya nih, sehebat apapun sumber rangsangannya, nyeri apakah, tapi karena dia tidak bisa berfungsi, maka dia tidak bisa menghantarkan rangsangan. Ya. Nah, jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa disinilah pentingnya sampainya rangsangan ke otak. Jadi kalau rangsangan itu tidak ada, walaupun bukan rangsangan tidak ada, impulsnya tidak ada, tapi rangsangannya ada, maka dia tidak bisa menginterpretasikan sebagai sakit. Ya. Nah, kalau nanti pada penderita ini lepra itu juga mereka ada gangguan pada sarafnya. Jadi maka karena saya berpikir ya, jangan-jangan orang-orang yang di India yang bisa jalan di atas api itu orang-orang lepra kali. Ya, hebat ya jalan di di atas bara api gitu. Wah, itu nggak merasa, wah kayaknya gimana gitu, hebat. Jadi orang lepra ya. Tapi kalau di Indonesia itu mereka pakai jin, ya. Kalau di Indonesia yang pakai jin itu, nggak tahu kalau di Madrid dia pakai apa ya. Atau mungkin ada sesuatu yang bisa dilatih secara kalau memang ada latihannya sih mungkin aja ya. Seperti kayak menarik truk dengan gigi, gitu ya. Nah, inilah gambarannya. Ini kita lihat tadi, ya ini bagaimana dia proyeksi, ya. Jadi rasa sakit kenapa dirasakan di sini? Ini dikatakan sebagai sebuah bentuk proyeksi, ya. Tapi ingat, ini pun hanya bisa berlangsung kalau fungsi-fungsi dari rangsangan, reseptor, saraf dan otak itu semuanya baik. Ya, tapi kalau ada salah satu yang bermasalah maka ini tidak akan berjalan. Ya. Nah, ini tadi adaptasi. Ya. Jadi adaptasi ini kemampuan yang sangat luar biasa yang merupakan sebuah karunia kepada kita. Karena kenapa? Kalau kita tidak mampu beradaptasi, maka kita akan kesulitan dalam hidup ini. Bayangkan kalian bekerja, misalnya kami dulu kan kalau di Cito itu kan mesti masuk ke ruang forensik. Kalian tahu kalau dalam berita-berita di TV, kalau ada orang kecelakaan itu mesti divisum di Cito. Nah, yang memvisum itu kami anak-anak mahasiswa, diawasi oleh satu orang dosen. Tapi kita yang kerja. Itu kalau masuk ke ruang forensik itu tergantung mayatnya. Kalau mayatnya begini nih, artinya sudah bengkak. Ya, jadi kalau bengkak itu posisinya khas, sudah nggak laki-laki, nggak perempuan. Jadi posisinya persis seperti
anak bayi yang posisi ditotomi, itu sudah kaku mayatnya seperti itu. Ditambah lagi nanti badannya akan membengkak karena membusuk, ya. Jadi kalian bisa bayangkan masuk ke dalam ruangan yang seperti itu. Makanya ini, kalau kita masuk di sana kan praktikumnya itu dibagi-bagi kelompoknya. Siapa yang minggu ini kebagian mayatnya yang busuk, siapa yang mayatnya yang baru meninggal, macam-macam. Ya, nggak boleh milih itu, sudah ditentukan oleh dosennya. Kalau sudah sebenarnya paling enak itu yang dapat mayat yang busuk. Karena kenapa? Kita nggak susah, ya. Sudah membusuk tuh sulit ditemukan tanda-tanda ini. Udah itu aja. Tapi kalau yang namanya baru meninggal harus teliti. Ada jejak warna kemerahan sekian senti dari ini, sekian senti dari ini. Oh gitu, bentuknya seperti ini. Lukanya deskripsi luka, tepi luka seperti ini, dalamnya luka seperti ini. Oh gitu. Jadi kalau sudah lama itu semua besar. Makanya kenapa perutnya besar seperti itu, khususnya besar. Jadi nanti waktu kita buka itu kan dibuka pertama itu adalah kepala. Jadi kepala itu di ininya begini, sesuai dengan garis ini, garis rambut. Nah, jadi kulitnya dibuka, ya. Nanti diginikan nih. Nah, ditarik ke depan, ya, kulitnya itu dibuka, ya. Nah itu kan nanti kelihatan ininya, tengkoraknya, gergaji. Nah gergajinya memutar. Itu sudah siapkan gergajinya. Ya nanti setelah memutar itu, nah kan dibuka, ya. Nah kan nanti baru ada otaknya. Nah otaknya itu diambil, ditutup lagi kan nggak ketahuan, ya kan? Makanya kalau orang habis masuk di visum itu kosong semua itu ininya, otaknya nggak ada, ya isi dadanya juga nggak ada, isi perutnya nggak ada, diganti sama kapas. Ya, nah semuanya itu nanti akan dibuka, otaknya nanti akan dibelah-belah, dipotong, dilihat ada nggak kemungkinan amnebiasis, dipotong, ada nggak kemungkinan di situ ada trauma, dipotong aja. Masing-masing itu nanti dilihat di belahan-belahan otak itu ada nggak gangguan yang mungkin menyebabkan kematian pada penderita, ya. Kemudian nanti mulai dari kalau darah sudah ini kan membeku, ya. Ininya dibuka di sini, mulai dari sini nih, ya. Itu nanti yang saya bilang di rangka kemarin itu di sini ada ini, ada tulang rawan. Jadi dari atas ini pakai pisau skalpel itu. Jadi ini tuh pakai pisau ini. Nah, itu tulang dadanya bisa dilepas. Ya, nanti dikeluarkan ininya, dipotong ininya, trakea, ya, bukan trakea di sini, ya trakeanya, kemudian dipotong esopagusnya, itu kan ditarik, kemudian nanti di bawahnya cuma tinggal dipotong, lepas saja anusnya sama dibisikan, ya. Nah itu nanti dikeluarkan, semuanya dipotong, dilihat dari trakeanya ada, kan ini, misalnya kalau orang dia minum aki, kan kelihatan ininya kan. Di esopagusnya terjadi iritasi, kemerahan dan sebagainya. Makanya kalau mayatnya masih baru ya capek kita. Semua harus diperiksa dengan teliti. Gitu. Makanya kadang-kadang kalau yang malas-malas itu lebih suka yang busuk aja. Ya. Kalau busuk itu laporannya gampang, membusuk, tidak ini, tidak ada yang segala macam, cepat. Jadi prakteknya cepat keluar. Apalagi nanti kalau yang kena, misalnya mayat itu baru meninggal, kasusnya mau diadili, wah itu harus teliti. Misalnya kemungkinan luka harus dibersihkan, harus tahu kita lukanya kemungkinan karena tembakan, karena tusukan, benda tajam, benda tumpul. Ribet. Syukurnya dengan adanya adaptasi ini kan kalau kita masuk ke ruangan itu, ya
kan baunya minta ampun. Ya, tapi karena kita sudah terbiasa, baunya hilang. Nah, gitu. Bisa ngobrol, ya. Malah kalau yang nekat itu bisa sambil makan snack. Ya, pokoknya macam-macam lah gitu ya. Dan pokoknya menikmati. Nah, cuma nanti pas keluar itu baunya lengket. Ya, di jas lab itu. Kan kalau kita koleksi pakai jas ini, jas labnya. Di baju lab kita, di baju kita, di celana, di rambut, di badan, baunya nempel. Jadi teman-teman itu bilang ya, wah payah nih kalau lu lagi pulang. Karena kenapa? Bayangkan bau kayak gitu masuk bis. Ya. Semua orang, bau apa nih orang? Bayangkan bis kota serami itu orang, lalu kita masuk. Tapi rata-rata orang yang namanya juga mahasiswa sih pede aja lagi. Nah, gitu. Bayangkan habis kayak begitu masuk kafe. Jadi kalau kita masuk kafe itu orang baru tahu, wah anak-anak forensik nih baru selesai. Baunya minta ampun. Nah, tapi inilah hebatnya ini adaptasi, ya. Jadi dengan adanya adaptasi ini kita tidak terganggu aktivitas kita hanya karena bau. Ya makanya coba lihat orang yang kerja di sampah-sampah itu, ya kan? Biasa mereka, karena dia sudah beradaptasi. Ya. Nah, di sini kita lihat reseptor nyeri ini tidak beradaptasi, ini syukur. Karena kenapa? Bayangkan kalau nyeri itu beradaptasi. Contohnya orang ditusuk kan berdarah itu, luka berdarah. Terus dia terbiasa, kan nanti jalan-jalan itu, darahnya ngalir, gitu, wah, apa nggak ngeri kita itu nanti, ya. Nah makanya karena dia tidak beradaptasi, kita kesakitan, kita akan mencari pertolongan. Tapi bayangkan coba misalnya orang ditusuk gitu ya, darahnya keluar gitu, segala macam, santai aja dia. Tewaslah dia ya. Nah itulah sebabnya kita sangat bersyukur nyeri itu tidak beradaptasi, ya. Nah kemudian tekanan sentuhan itu juga beradaptasi secara cepat, ini juga syukur, ya. Kemudian tetapi di sini posisi tubuh dan deteksi kimia darah ini lambat. Nah ini juga kita bersyukur karena kenapa? Karena kalau deteksinya terlalu cepat, ya contohnya kayak ini. Nah, kalian nanti belajar di penyakit dalam itu. Kan kalau orang diabetes itu apalagi nanti kalau sampai ini ketoasidosis. Kalian pernah dengar misalnya orang yang gulanya 500 terus pingsan. Nah gitu. Itu periksa gula darahnya itu harus per 15 menit. Nah kalau deteksi ini terlalu cepat, ya, misalnya tiba-tiba dia suntik insulin, kemudian kondisinya berubah. Berapa kemudian berubah? Kalau kita perubahan kimia darah itu deteksinya terlalu cepat, itu nanti tubuh kita menjadi tidak stabil, ya. Nah syukurnya dia berlangsung secara lambat. Jadi kita klinisnya, tampilan klinis itu bertahap ininya munculnya, ya. Tidak langsung turun dikit berubah, naik dikit berubah. Nah itu kita malah repot, ya. Bayangkan misalnya kalau kayak gula darah, nah cuman memang ini kalau dia ekstrim memang dia bisa cepat, ya, seperti kayak, tapi enggak juga ya kayak gula darah misalnya. Gula darah itu kan berkurangnya itu kan ini gradien, jarang yang langsung drop seperti itu. Dia semuanya pelan-pelan. Nah kita nanti baru akan merasakan ininya efeknya terhadap klinis itu kalau sudah sampai batas tertentu, ya. Misalnya kalau sudah sampai sangat kurang, nah baru mulai terasa pusing, ya gitu. Tapi bayangkan ya, misalnya kita tetapkan batasnya gula itu kalau kurang dari 120 misalnya, ya, itu nanti bisa kena diabetes. Ini sudah bisa dibilang sebagai hipoglikemia. Mendekati 120 sudah mulai apa nih?
mendekati 120 orang sudah mulai ada gejala makin parah. Nah, kalau itu terlalu cepat ininya, gradiennya, itu tubuh kita itu nggak stabil sekali, ya. Nah, syukurnya ini dia berlangsung lambat, sehingga kita punya waktu untuk berkompensasi, ya. Nah, seperti misalnya penurunan secara gradual ya, dari darah misalnya dari 120 turun. Nah, nanti baru mulai gejala klinis misalnya kalau sudah sampai di bawah 70, nah gitu, baru mulai pusing segala macam. Nah, itu ini disebut sebagai adaptasi secara lambat, ya. Nah, ini adalah indera itu ada yang umum, ada yang khusus. Yang kalau umum itu yang somatik. Yang somatik itu misalnya nyeri, sentuhan, tekanan, suhu, propriosepsi. Jadi jelaskan masing-masing, ya. Kalau khususnya nanti ada yang meraba atau rasa, penciuman, penglihatan, pendengaran, dan keseimbangan. Kita lihat aja satu-satu. Ini adalah contoh untuk ini yang umum, ya. Indera yang umum, ya. Jadi indera untuk rasa nyeri, nah ini termasuknya umum. Yang pain, kemudian perabaan. Seperti misalnya kita bisa meraba yang bulu, oh ini bulu kucing, nah, ini bulu ayam, ini bulu burung, dan sebagainya, ya. Atau ini berat atau tekanan, ya. Ini juga indera umum. Kemudian dingin atau panas, ini juga termasuk indera umum. Nah, kemudian ini propriosepsi. Jadi propriosepsi itu kita bisa menentukan posisi tanpa melihat, ya kan? Memangnya kanan itu bisa lihat? Hah? Enggak. Kalau nggak bisa lihat, kalau saya ini tutup mata, terus coba tunjuk hidung. Nah, kok bisa? Hah? Kok bisa? Kan dia nggak punya mata. Hah? Kok dia tahu bahwa kita tunjuk telinga? Kok dia tahu? Semuanya ada mata kan? Nah, itulah disebut sebagai propriosepsi, ya. Jadi kita bisa mengetahui posisi walaupun kita tidak melihatnya. Memang banyak sebenarnya keajaiban di dalam tubuh, ya. Kalian lihat nggak kemarin di TV itu, jadi ada orang buta bisa melukis. Oh, bisa gitu ya. Orang buta bisa melukis, ya. Nah, macam-macam, ya. Nah, ini kehebatan daripada propriosepsi, ya. Ini adalah indera yang umum. Nah, ini tadi sudah, ya. Nah, nyeri tidak beradaptasi, dia terus mengirimkan sinyal meskipun rangsangan sudah disingkirkan. Contohnya, kalau orang terluka, ya, kan sumber lukanya sudah tidak ada. Nah, kemudian lukanya kita jahit, masih nyeri nggak? Masih. Nah, itu menggambarkan bahwa jadi ketika rangsangannya sudah disingkirkan, ya, rasa nyeri itu masih berlanjut. Nah, itu juga berguna untuk survival, agar kita hati-hati, ya, menjaga agar daerah yang mengalami nyeri itu tidak lagi diganggu, ya. Bayangkan misalnya kita memar, bengkak, merah, ya. Dan tentu kita mengupayakan agar ini jangan dibentur-benturkan lagi, karena dia nyeri, ya. Nah, kemudian otak, ya, itu mengandung sedikit sekali reseptor nyeri, ya. Ini juga kita sangat bersyukur karena apa? Kalau sampai otak itu reseptor nyerinya itu sangat banyak, kita yang akan kerepotan. Karena kenapa? Dia merupakan tempat untuk menginterpretasikan, untuk mengatur berbagai macam aktivitas dalam tubuh kita, ya. Kalau dia sampai terganggu, itu yang saya lihat pada penderita epilepsi, ya. Nanti dia bisa menghasilkan listrik yang tidak
terkendali. Makanya coba lihat orangnya epilepsi itu, dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya, ya karena adanya loncatan listrik yang sangat tidak teratur dan tidak bisa terkendali, ya. Nah makanya nyeri ini disebut sebagai memiliki protective function, ya, fungsi pelindung. Nah nyeri bisa dicetuskan dengan, nanti ini kita juga belajar di patologi, ya, karena adanya kerusakan jaringan. Karena kerusakan jaringan ini membuat tubuh mengeluarkan bahan kimia tertentu yang merangsang reseptor nyeri. Jadi nanti kalau di patologi itu seperti misalnya nanti bradikinin itu dia berikatan dengan ujung saraf nyeri, ya, itu menjelaskan rasa nyeri. Atau kekurangan oksigen. Nah sebenarnya mekanismenya adalah kalau orang kekurangan oksigen, ya, maka dia bisa menyebabkan jaringan itu mengalami kekurangan ATP, ya. Nah nanti reaksinya dia bisa terjadi nekrosis. Nah nekrosis itu nanti mengakibatkan rasa nyeri, ya. Nah dicontohkan di sini adalah serangan jantung. Karena kenapa? Karena jantung adalah organ yang paling vital, ya. Kalau orang menderita penyakit jantung koroner, apa itu? Penyempitan pembuluh darah koroner, ya. Itu adalah arteri yang memperdarahi jantung. Nah kalau orang terbiasa, ya, aktivitas yang cukup atau menjalani aktivitas yang lebih berat daripada biasanya, makanya nanti biasanya dia akan membutuhkan oksigen yang lebih banyak daripada biasanya untuk supply untuk metabolisme. Ingat kemarin di film itu kan ada pembangkit tenaga listrik di dalam sel, apa namanya? Mitokondria. Nah itu disuplai dengan oksigen dan juga dengan glukosa. Nah kalau oksigennya kurang, maka produksi ATP ini akan berkurang. Nah ingat, kalau kekurangan oksigen, yang paling sederhana itu menjelaskannya begini. Kalau kekurangan oksigen, ya, nanti kita akan menjalani metabolisme anaerobik. Nah, coba lihat pada otot. Kalau otot menjalani metabolisme anaerobik, dia akan menghasilkan asam laktat. Asam laktat bikin pegal. Nah, bayangkan kalau pegal di otot rangka enak, tapi kalau pegal di otot jantung, ya. Nah, cuma kalau di sini mekanismenya yang lebih sering itu adalah pada terjadinya hipoksia pada sel. Ya, nah itulah menimbulkan rasa nyeri. Rasa nyeri pada jantung itu disebut sebagai serangan jantung. Ya. Makanya pada wanita itu perlu juga ini hati-hati, ya. Saya lupa saya copy kan ini videonya. Nggak ada itu. Sebenarnya ada apa nih? Ada video yang menggambarkan bagaimana ini ada seorang wanita yang dia sehari-harinya hari itu dia melakukan sesuatu yang kok dadanya nggak enak, perutnya rasanya kok lapar gitu ya. Terus waktu dia motong itu nggak konsentrasi, dia lupa. Oh kenapa nih saya hari ini? Nah gitu ya. Sampai akhirnya dia terjatuh. Anaknya bilang begini, jangan mamanya kena serangan jantung kali. Oh kamu tahu apa serangan jantung? Oh cuma anaknya pintar. Dia kan ini kayak Samsung Galaxy itu. Oh dia searching langsung heart attack. Wah, itu dia langsung dapat, tunjukin sama ibunya. Ibunya baca sambil tiduran. Oh iya ya.
kayaknya gejalanya sama nih. Oh, dia langsung kan di situ ada ininya. Ada kalau kena serangan jantung hubungi 911. Nah, ingat nggak ini 911 ya? Ya. Langsung dia telepon 911. Halo, I think I have heart attack. Nah, gitu. Saya pikir saya ini kena serangan jantung. Tenang Bu, kami akan datang dalam waktu 3 menit. Hah? 3 menit? Nah, gitu karena rumahnya sedang berantakan. Ya. Nah, itu gambaran hanya ini. Sering sekali kita tidak sadar gejala serangan jantung. Nah, itu memang ini. Judul videonya itu ini Woman in Red. Jadi kenapa dibikin Woman in Red itu karena kita bisa enggak nih Woman in Red itu karena sebagian besar penderita penyakit jantung di Amerika itu adalah wanita. Ya, jadi diingatkan bahwa mereka mesti mengenal tanda-tanda penyakit jantung. Ya. Nah, nyeri juga bisa diakibatkan oleh jaringan yang meregang atau jaringan yang rusak. Contohnya misalnya kalau usus meregang, yang sederhana saja. Kalau kalian nggak bisa kentut atau mau kentut ditahan, itu bisa keluar keringat dingin. Padahal itu cuma usus yang meregang. Bayangin coba, ya. Cuma angin saja, kalian dikasih angin dikit banyak ini lebih banyak daripada biasanya di usus sudah keluar keringat dingin. Ya, itu kehebatan peregangan. Nah, contoh yang lain peregang ini adalah pada ureter. Ya, ureter itu dari ginjal ke kandung kemih. Itu kalau tersumbat, ya, kalian itu kan dia gerakannya kan peristaltik. Ya. Nanti waktu dia kena jepitan itu gerakan ini ya peristaltiknya kena batu misalnya, nanti pas sakitnya, itu sakit. Ya. Nanti pas kena lagi, hilang. Nah, orang yang merasa, tapi saya nggak pernah merasakan, tapi itu istri saya itu pernah. Ya, jadi waktu dia kena itu, memang posisi yang paling enak itu seperti orang sujud. Nah, jadi kalau sampai ada pasien sampai nungging di tempat tidur, nah berarti itu khas penyakit kolit ureter atau kolit ginjal. Karena pada posisi itu dia relax ureternya, ya. Nah, itu posisi yang paling enak. Makanya biasanya pengobatan yang sifatnya sementara itu ya memberikan relaksasi pada otot polos, ya. Jadi kalian bisa bayangkan cuma meregang saja bisa bikin kita seperti cacing kepanasan, keloper-keloper. Gitu. Luar biasa itu, ya. Itu pun juga tergantung batunya, ya. Karena kalau batunya nggak terlalu besar, disuntik sekali tahan, ya. Tapi kalau batunya cukup besar, disuntik sekali itu nggak tahan. Akhirnya apa? Harus di drip. Di drip itu dimasukin di infus. Jadi sepanjang infus itu mengalir, dia tetap dapat obat, ya. Itu dia cuma mengurangi rasa nyeri, tapi tidak menyembuhkan penyakit. Nah, bentuk yang lain dari peregangan ini adalah kalau usus terpuntir, ya. Makanya nanti kalau kalian di IGD, kalau ada orang sakit perut itu banyak yang harus ditanya. Nanti salah satunya adalah bisa kentut atau tidak, bisa buang air besar atau tidak. Ya, karena itu nanti untuk menentukan apakah ada puntiran, ya, ususnya bisa melewatkan makanan atau tidak. Jadi bayangkan hanya sekedar meregang saja, ini sudah menimbulkan rasa nyeri, ya. Nah, kemudian nyeri rujukan, ya. Ini kita lihat di gambarnya. Nah, jadi kenapa penyakit jantung itu sering ditanyanya jantung nih, ya, heart. Jadi kalau orang sakit jantung kan jantungnya di sini, tapi rasa nyerinya menyebar ke
dada bagian kiri sampai ke lengan kiri bagian dalam. Jadi kalau nyerinya rasanya seperti ini, nah kita perlu curiga ini adalah serangan jantung. Walaupun sekarang ya kita memulai dengan tanda-tanda yang lebih awal, ya biasanya nyeri di ulu hati, ya. Kemudian kadang-kadang kepala itu terasa kosong, ya. Nah nanti baru mulai nyeri di dada yang menjalar sampai ke lengan kiri bagian dalam, ya. Ini namanya nyeri rujukan. Ini bisa terjadi katanya kalau kita lihat di sini karena jalur sarafnya sama, ya. Nah kemudian kenapa nyeri di ini, nyeri di hati dan kandung empedu itu di sini, padahal lokasinya di sini, ya. Ini kan hati di sini. Nah kemudian di sini ada kandung empedunya. Nah kenapa lokasinya di sini, sakitnya di sini? Ini namanya nyeri rujukan, refer pain, ya. Nah kalau ada kolesistitis dan pankreatitis, nah kalau di sini masih lumayan nih. Kolesistitis itu kan peradangan kandung empedu, ya. Nah dia memang lokasinya di sini. Nah pankreatis sebenarnya di sini nih, tapi juga nyerinya ada di sini, ya. Kemudian ginjal itu kan di belakang di sini, tapi nyerinya sampai ke depan. Makanya kalau kita ini bilang Pak nyerinya dari belakang ke sini nggak? Nah kalau dari belakang ke depan nyerinya ini berarti nyeri ginjal. Makanya nanti salah satu konfirmasi kalian mesti ketok costophrenicus di apa nih? Di daerah sininya, ya. Ini dipukul. Nah kalau dia nyeri, dia begitu, berarti itu ada gangguan pada ginjal. Tapi kalau nyerinya begini nih, nyerinya dari belakang ke depan ke kemaluan. Nah begini, berarti itu adalah pada ureter, ya, saluran ginjal, ya. Nah ini yang perlu kita ketahui. Nah kalau appendicitis itu kan sebenarnya di dalam, tapi dia munculnya ke ini disebut sebagai titik McBurney, ya. Makanya kalau ada orang mengeluh sakit kanan bawah, kemudian badannya agak membungkuk gini, nah, ya, itu kita curiga usus buntu, ya. Makanya khas daripada usus buntu atau appendicitis ini adalah nyeri perut kanan bawah, ya. Nah ini jalur nyerinya, ya, ini cuma sekedar jalannya saja dari reseptor masuk ke saraf perifer. Saraf perifernya adalah ininya yang menghantar masuk ke korda spinalis, di tractus spinothalamicus, ya, menuju ke talamus. Nah coba lihat, di talamus inilah kita sadar tentang nyeri. Oh sakit, nah gitu. Setelah sampai ke atas, ya. Nanti dari talamus diantarkan korteks cerebri, diterjemahkan di sini, ya, diidentifikasi. Waduh, ini kayaknya pisau nih, oh gitu. Ini, oh benda tumpul nih, nah gitu. Jadi interpretasi itu di otak, ya. Nah nanti di situ dia identifikasi sumber, intensitas, karakteristik, misalnya tajam atau tumpul. Nah semua itu dilakukan oleh otak, ya. Nah untuk sentuhan dan tekanan, reseptornya adalah mekanoreseptor, ya, dari permukaan kulit. Nah dia banyak di bibir, ujung jari, kaki, lidah, di penis dan klitoris. Itulah sebabnya organ-organ ini yang sering digunakan untuk menghasilkan sensasi, ya, atau digunakan untuk merangsang, ya. Makanya coba lihat orang ciuman lebih suka pakai bibir. Nah bibir lebih lembut, ya. Nah kemudian juga apa nih, rasa-rasa itu juga banyak dilakukan oleh
Misalnya kalau orang oral seks, ya, oral seks itu maksudnya lidah, ya, itu ketemu sama klitoris, menjilatin klitoris. Ya. Kemarin itu saya waktu apa? Nyari-nyari bahan tentang ini ya, kan? Itu ketemu tulisan di apa namanya? Jadi di Facebook itu ada kelompok yang dia suka tanya jawab tentang ini, tentang agama. Nah, salah satu pertanyaannya itu bagaimana oral seks menurut Islam? Nah, gitu ya. Sebenarnya secara prinsip kata mereka itu tidak ada larangan. Karena kenapa? Islam itu cuma melarang orang itu berhubungan lewat anus, cuma itu saja. Dan cara-cara berhubungan yang lain itu diperbolehkan sejauh dia tidak memasukkan penis ke dalam dubur. Nah, jadi dengan alasan seperti itu akhirnya mereka memperbolehkan orang melakukan oral sex, ya. Nah, cuma memang ini ada yang mengatakan, loh, oral sex itu kan nggak bersih, gitu. Masa penis dimasukin ke mulut, nah, gitu. Masa lidah jilat-jilatin labia atau jilatin klitoris, nah, gitu. Itu kan jijik. Nah, cuma dibilang masalahnya bukan pada jijik dan tidak jijik, yang itu sangat relatif. Itu kan tergantung dari pandangan tiap orang. Ya, jadi secara umum kan tidak ada yang melarang itu. Nah, cuma kan dulu saya bilang, kalau memang nanti pasangan kalian tidak suka, jangan dipaksa. Itu saja. Masalah dilarang ya tidak dilarang. Ya. Walaupun memang ada yang cukup keras, yang mereka itu tidak setuju dengan hal tersebut. Tapi dari sekian yang dibahas itu mereka tidak mempermasalahkan. Ya. Karena memang ini ya. Rasanya itu sangat luar biasa. Kenapa? Kenapa glans penis itu ketemunya sama vagina? Karena kan dulu saya ceritakan di ini ya, di mana dulu ya. Jadi yang namanya vagina itu sangat lembut karena dia adalah mukosa. Jadi kalian kalau mau menggambarkan kelembutan mukosa itu lihat bagian dalam pipi kalian. Itu sangat lembut. Atau seperti bagian dalam bibir ini. Ini adalah mukosa. Dia sangat lembut. Jadi gini, kalau laki-laki itu dia suka memainkan penisnya pakai tangan, itu masih belum bisa menyamai kenikmatan masuknya penis ke dalam vagina. Karena kelembutannya itu sangat berbeda. Ya. Nah, itulah juga yang namanya, yang juga karena sebagian wanita itu menyukai. Kenapa? Kalau klitoris itu misalnya dijilat pakai lidah itu sangat halus. Ketika klitoris itu misalnya dijilat pakai lidah, itu kenikmatannya sangat luar biasa. Makanya kalau di kata siapa ini ya? Kata teman saya, tapi jangan dicoba sebelum menikah. Wah, ya. Kenapa ingat ya? Karena masing-masing itu punya titik sensitivitas yang sangat tinggi. Ya, makanya wanita itu kalau wanita berhubungan ya, coba lihat. Kalau suami istri itu berhubungan, kenapa laki-laki itu jangan cepat-cepat dicabut penisnya? Karena wanita lebih lambat. Dia itu hanya dengan visualnya. Kalau penis itu masuk, dijepit dengan vagina, di pangkal sini, ini ada apanya? Ada klitorisnya. Dia itu hanya dengan menggeser-geserkan klitoris itu pada pangkal penis, itu bisa menimbulkan kenikmatan. Makanya dengan dia meninggalkan ini, penis itu tetap di dalam setelah laki-lakinya selesai, itu sebenarnya membantu wanita juga bisa selesai atau orgasme. Ya. Makanya di dalam Islam itu dikatakan begini,
Jangan kalian cepat-cepat selesai sebelum istrimu selesai. Maksudnya jangan segera ditarik sebelum istrimu selesai. Jadi dibiarkan saja, enggak dengan dia menggoyang-goyang apa nih? Klitoris itu dipanggal penis itu sudah bisa memberikan kenikmatan. Ya. Nah, itu salah satu gambaran bagaimana sensitifnya klitoris. Dan juga ini, klitoris itu saking sensitifnya, dia itu tidak sangat tidak enak kalau dia dirangsang itu terlalu berlebihan. Ya, makanya kalau para seksolog itu mengatakan begini, kalau melakukan foreplay itu jangan langsung konsentrasi pada penis, gitu. Tapi yang lain-lain dulu, ya, dimulai dari organ-organ yang sensitif yang lainnya. Karena apa? Kalau langsung ke sana itu biasanya tidak terlalu cepat terlalu cepat terangsang, tetapi nanti akan sulit untuk orgasme. Ya, karena terlalu berfokus pada rangsangan yang paling sensitif. Ya. Nah, itu gambaran kehebatan penis sama klitoris. Makanya laki-laki itu kenapa dikasih ujungnya adalah glans? Karena glans itu yang paling sensitif. Ya, itu sama dengan klitoris. Makanya sering diistilahkan glansnya wanita itu adalah klitoris. Ya. Nah, makanya saya katakan dulu ya bahwa sensasi yang dirasakan oleh glans ketika dia masuk di vagina itu sama ketika dia masuk ke dalam mulut. Cuma bedanya di atas ini kan ada rahang atas, itu saja agak kerasnya. Tapi yang lain pipi, lidah itu sama dengan mukosa, sama sangat lembutnya, ya. Nah, itu gambaran bagaimana ini kehebatan daripada reseptor, ya. Nah, makanya di dunia barat ya itu kayak semacam jadi apa ya? Jadi sesuatu yang sangat dipuja-puja, ya. Sampai wah mengerikan banget lah. Ya kalau lihat apa nih film-film barat itu. Kemudian kita lihat reseptor tekanan. Ya, tekanan berat itu adanya di kulit, di jaringan subkutaneus dan juga di jaringan dalam. Ya. Nah, suhu itu pakai termoreseptor. Dia ada yang panas, dia ada yang dingin. Dia ada di ujung saraf bebas di bawah kulit, ya. Dan juga cepat beradaptasi. Contohnya, kalau kalian buka baju kemudian terjun ke kolam renang kedinginan, tapi kok sudah lama di kolam renang? Nggak dingin. Itu namanya beradaptasi. Tapi kita naik ke atas lagi malah dingin, ya. Tapi kalau sudah agak lama di atas beradaptasi lagi. Jadi kita bersyukur bahwa kecepatan kita beradaptasi ini sangat luar biasa. Kecuali memang pada suhu yang sangat ekstrim, ya. Pada suhu yang sangat ekstrim biasanya kita sulit untuk beradaptasi. Contohnya kalau sangat dingin, ya. Kalau sangat dingin kita pasti akan gemetar. Ya. Makanya orang yang meninggal dalam suhu dingin itu ya memang karena sudah kehabisan energi, ya, sudah tidak bisa lagi dia berkontraksi, dan nanti lama-lama dia akan meninggal, ya, karena dia akan kedinginan, ya. Nah, tadi profesi sudah, yakni orientasi atau posisi, ya. Contohnya bisa menunjuk satu bagian tubuh tanpa melihat, mempertahankan postur, mengkoordinasikan gerakan tubuh, ya. Kalian lihat ya, kemarin sudah saya contohkan bagaimana hebatnya kendali otak. Kalian bisa bayangkan kalau kita berdiri seperti ini saja, ya kan? Ini membuat program komputer, ya, bisa robot itu seperti ini, itu sangat luar biasa. Karena apa? Mereka harus melakukan perhitungan-perhitungan yang sangat rinci, ya. Belum nanti kalau dasar tempat berpijak robotnya nggak rata, ya. Kalau dasarnya nggak rata, berubah dikit saja posisi aturannya itu dia akan jatuh. Ya. Makanya juga kalian lihat ini
Kemarin itu saya lihat ini anak saya itu main game. Jadi main gamenya itu cuma ini, dia cuma mengatur ini gerakan kaki yang ujung itu sama paha, sehingga nanti orang itu bisa melangkah. Itu tidak mudah karena apa? Salah dia menekan itu malah